Go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Matrevi dengan NIM 1705624074 dari program studi S1 Manajemen. Jadi kali ini saya ingin membahas terkait materi video analisis bisnis PT Astra Internasional Terbuka. Yang dimana tugas untuk UAS mata kuliah pengantar bisnis terkait dengan materi dari buku referensi yang akan saya jelaskan dari 7 bab. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tia Bermata Juwitas SMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, i- izinkan saya untuk memaparkan materinya. Jadi, eh, lanjut ke yang pertama itu analisis. Nah, analisis materi apa saja sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada materi kepemimpinan. Nah, yang kedua ada struktur organisasi, lalu yang ketiga ada budaya organisasi, lalu ada bentuk kepemilikan bisnis dan jenis bisnis, lalu ada materi motivasi karyawan, lalu membuat keputusan etis dan mengelola tanggung jawab sosial bisnis, dan terakhir ada tren keunggulan kompetitif. Baik, kita masuk saja ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama di sini ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Dapat didefinisikan bahwa kepemimpinan itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan kelompok atau organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam teori dan kepemimpinan ini ada yang namanya beberapa teori. Yang pertama itu ada teori sifat atau teori yang dimana kepercayaan diri, integritas, atau empati merupakan dipercaya bahwa merupakan karakteristik atau sifat dari seorang pemimpin. Lalu ada teori perilaku yang dimana ada gaya otoriter versus gaya demokratis gitu. Lalu kita langsung lanjut aja ya ke analisis yang di Astranya, kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan Astra di sini Pak Joni Bunato Condro selaku Presiden Direktur PT Astra Internasional Terbuka, beliau merupakan beliau memiliki latar pendidikan lulusan dari Universitas Indonesia, merupakan universitas ternama di Indonesia, dan beliau juga memiliki segudang pengalaman kerja. Misal sebagai contoh nih, beliau itu pernah kerja di PT Asta Internasional sebelum menjadi direktur utama. Beliau pernah bekerja di berbagai divisi, mulai dari otomotif, keuangan, dan lain-lain. Nah, beliau juga memiliki filosofi kepemimpinan di mana berfokus pada kolaborasi dan inovasi. Sebab ia percaya jika kita melakukan hal-hal tersebut akan menimbulkan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Lalu keterampilan manajerial yang dimiliki beliau, kepemimpinannya memiliki keterampilan analitis dan strategis. Lalu beliau juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan sebagai CEO-nya sendiri, Pak Joni ini. Bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi juga bagaimana dampaknya terhadap pemerintah, lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Seperti itu. Next. Selanjutnya itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dari PT Astra Internasional Terbuka adalah struktur fungsional. Nah, struktur fungsional itu apa? Struktur fungsional itu gampangnya ada banyak job desk pembagian kerja dalam struktur tersebut sehingga pembagian kerjanya didasarkan pada fungsi dari masing-masing manajemen. Misalkan ada yang di bagian SDM, marketing, keuangan, penciptaan dan lain-lain gitu. Mereka semua dibagi-bagi gitu di situ. Nah, kelebihannya apa dari hal tersebut? Kelebihan yang pertama itu ada sumber daya perusahaannya lebih efisien dan ekonomis. Lalu mereka bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Lalu koordinasinya mudah, solidaritas tinggi, lalu tugasnya jelas dan solusinya juga berkualitas gitu. Tapi ada kelemahannya juga dong tentunya. Apa kelemahannya? Oh, ternyata pekerjaannya itu bakal membosankan, lalu susah untuk fleksibilitasnya, gak bisa pindah-pindah, dan pengambilan keputusan itu pada manajemen puncak gitu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi sendiri itu apa ya? Budaya organisasi itu merupakan eh, suatu nilai inti dalam suatu perusahaan yang mendukung misi dan model bisnis perusahaan serta memandu perilaku karyawan. Nah, dalam PT Astra Internasional ini ada filosofi dalam
apa namanya dalam organisasinya yang disebut dengan nama di filosofi catur dharma. Nah, catur dharma itu apa? Catur dharma itu dibagi menjadi 4 komponen utama. Nah, empat komponen utamanya itu yang pertama itu ada menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang di sini maksudnya adalah dengan harus mematuhi norma hukum dalam berbisnis, lalu kebijakannya harus sesuai dan mengimplementasikan GCG atau Good Corporate Government. Jadi gak merugikan orang lain. Kita mencari bisnis harus bisa bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Lalu kita tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu dengan secara sopan, ramah, tepati janji dan komitmen, lalu menghargai individu dan juga kerjasama dengan cara berkontribusi dan menerima ide, lalu senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dengan cara bekerja sepenuh hati tentunya dan juga bersemangat dalam bekerja gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke bentuk kepemilikan bisnis Astra. Nah, Astra sendiri ternyata didirikan pada tahun 1957 yang merupakan perdagangan umum biasa saja namanya masih Astra International Inc. Nah, seiring berjalannya waktu perusahaan ini IPO lah pada tahun 1990 menjadi namanya PT Astra International Terbuka karena sudah IPO jadi sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas di masyarakat umum sehingga bentuk pemilikan bisnis ini bisa dibilang PT atau perseroan terbatas dan juga PT dengan yang sudah IPO ini dan juga ada beberapa segmen dari bisnis Astra ini. Yang pertama itu ada otomotif yang seperti kita tahu utamanya otomotif, lalu ada jasa keuangan, ada alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, lalu ada yang keempat ada agribisnis, infrastruktur dan logistik, lalu ada teknologi informasi dan terakhir ada properti. Oke. Nah, selanjutnya motivasi karyawan. Nah, motivasi karyawan apa sih? Jadi merupakan hubungan antara harapan dan tujuan karyawan dalam melakukan kegiatannya. Nah, jadi mereka ingin mencapai sesuatu atau apa tujuan tertentu dong. Nah, karena adanya dorongan tersebut, seseorang karyawan dapat meningkatkan motivasi kerjanya. Nah, jenis motivasi yang diterapkan pada PT Astra ini eh seperti pada umumnya ada yang namanya motivasi positif dan motivasi negatif. Nah, positif negatif ini maksudnya apa? Jadi kalau positif itu lebih ke arah reward jika misalkan telah menjalankan tugasnya dengan baik atau memenuhi ekspektasi. Dan kalau negatif itu adalah dengan memberikan hukuman jika tidak melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Seperti itu bisa naik. Nah, sebagai contohnya di sini nih motivasi positif. Jadi seperti karyawan diberi gaji, pokok, insentif, tunjangan, fasilitas dan program promosi jabatan serta penempatan divisi sesuai minat karyawan. Tujuan supaya apa? Supaya karyawan tuh nyaman. Misalkan contohnya juga di sini ada nih PT Asta di cabang Yogyakarta di mana mereka melakukan family gathering supaya lebih solid lagi dan juga mereka bisa menghilangkan jenuh sejenak. Jadi bisa dilakukan melalui hal-hal tersebut bisa meningkatkan motivasi karyawan di PT Astra Internasional Terbuka. Dan motivasi negatifnya seperti apa? Oh, dengan cara pemberian peringatan lisan jika misalkan terjadi pelanggaran. Lalu bisa melalui kita diindahkan lisan tersebut bisa melalui tertulis dengan HRD bisa memberi SP1, SP2, SP3 dan jika tidak diindahkan juga bisa melalui PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya membuat keputusan etis dan mengelola tanggung jawab sosial. Nah, yang dimaksud di sini kita harus tahu dulu maksud dari sumber yang sudah saya cari di link tersebut tuh etika bisnis itu apa dulu sih kita supaya tahu gitu ya. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan dalam bisnis. Nah, tindak-tindakan seperti apa yang diatur dalam bisnis? Tentunya tindak-tindakan yang bersifat positif dan sesuai dengan norma, mulai dari sifat-sifat seperti keadilan, lalu tanggung jawab sosial, integritas dan kejujuran. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang dibahas di situ. Nah, Astra di sini menerapkan beberapa langkah-langkah supaya bisa apa namanya mengimplementasikan keputusan etis dan mengelola tanggung jawab sosial bisnis tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya penegakan kebijakan etika. Jadi Astra di sini ya membuat tegas aturan terkait nilai-nilai perusahaan, standar perilaku dan jika ada konflik diselesaikan gitu. Lalu ada melibatkan komite etika. Nah, komite etika di sini maksudnya adalah membentuk komite etika yang gimana fungsinya itu memberikan rekomendasi dan saran supaya gimana supaya meningkatkan praktik bisnis yang lebih etis gitu. Lalu ada pelatihan etika ya bisa melalui seminar-seminar, pelatihan dan lain-lain supaya diharapkan para pekerja ini bisa menjalankan tugasnya dengan
nilai-nilai tersebut. Lalu ada komunikasi dan transparansi tentunya supaya gak miskomunikasi dan nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semua pihak baik itu eksternal internal bisa percaya gitu. Dan terakhir ada penerapan sistem pengaduan dan perlindungan whistleblower. Jadi ini lebih ke arah ini sih pengaduan, dan jika misalkan ada hal negatif bisa diadukan dan juga bisa dilakukan pengaduan dan bisa diselesaikan seperti itu. Next. Nah, yang terakhir ini ada namanya tren keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu adalah nilai dari perusahaan yang nggak dimiliki perusahaan lain supaya bisa membuat konsumen itu lebih memilih produk atau jasa perusahaan tersebut daripada produk lain gitu. Nah, dalam sini Astra memiliki SCA atau Sustainable Competitive Advantage. Nah, di sini strategi yang ini melibatkan beberapa area fungsi seperti positioning strategis. Nah, positioning strategis apa? Oh, posisinya ternyata Astra itu tentunya memiliki citra, reputasi, dan branding dari produk yang berupaya supaya produknya tuh unggul dan kompetitif melalui positioning strategis ini, sehingga masyarakat tuh di benaknya tuh memiliki branding yang bagus. Lalu selanjutnya ada promotion strategis. Nah, di sini Astra melakukan promosi baik dari melalui periklanan seperti spanduk, baliho, poster, brosur, radio, surat kabar, dan lain-lain. Bisa juga melalui media elektronik, melalui iklan, televisi, sosial media, internet, dan lain-lain gitu. Tujuan supaya apa? Supaya diketahui masyarakat umum luas dan juga bisa eh digunakanlah jasa produknya nanti setelah sebanyak yang tahu. Lalu ada distribution strategis. Nah, distribution strategis di sini yang dimaksud itu adalah bagaimana pengalokasian fasilitas dan sarana seperti bengkel resminya, showroomnya, gerainya, dan lain-lain itu jadi harus tersebar di Indonesia secara merata supaya apa? Supaya bisa mudah dijangkau oleh masyarakat, dan banyak masyarakat yang minatnya lebih tinggi terhadap Astra gitu dan juga bisa menggunakan jasanya gitu. Dan tadi ada pricing strategis. Pricing strategis itu ya menyesuaikan harga dengan kualitasnya sehingga produknya memang tergolong lebih mahal dan tinggi, tapi memiliki kualitas dan mutu yang lebih terjamin gitu. Sehingga walau mahal, share market dari Astra itu tetap tinggi, banyak lebih laku juga karena memang kualitasnya tidak terjamin gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira dari 7 materi yang sudah saya paparkan tadi, dari 7 bab itu, kesimpulan yang bisa saya ambil itu PT Astra International telah menjalankan yang strategi-strategi bisnis dengan sangat baik. Terbukti dengan apa namanya keuntungan tahunan 2023 kemarin, Astra mencapai keuntungan laba bersih sebesar 33,83 triliun. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Astra tuh sukses dalam menjalankan strategi-strateginya, mulai dari kepemimpinannya, struktur organisasinya, budaya organisasi yang dijalankan, lalu motivasi karyawannya, lalu juga tren keunggulan kompetitifnya membuat Astra bisa bersaing dan juga bisa menguasai pasar, terutama pasar otomotif di Indonesia gitu. Dan Astra bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga bisa memberikan tanggung jawab sosial melalui CSR atau Company Social Responsibility. Nah, CSR di sini Astra bisa memberikan beasiswa, bisa memberikan bantuan kepada perusahaan atau pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga Astra ini menerapkan G3 atau Good Corporate Governance, di mana Astra bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, bisa bermanfaat bagi pemerintah dengan membayar pajak, dan juga bisa bermanfaat bagi perusahaan mereka sendiri. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya pemaparan materi video dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.